wa manna alaina bi irsalihi ilaina akrama khalqihi alaihi wa afdalahu ladaihi habibahu wa khalilahu wa abdahu wa rasulahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa mahabihi ibadatal awthani wa akramahu sallallahu alaihi wasallam bil qur'anil mu'jizatil mustamirrati ala ta'aqubil azman wa la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti biasa, semoga Allah memberikan kelayakan untuk kita menjadi generasi terbaik dan menjadi generasi yang siap untuk menangguh kepemimpinan di bumi ini. Salawat juga teriring salam kita sampaikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya kita berharap keridhaan Allah dengan kita mempelajari apa yang telah diajarkan oleh baginda kita. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini pada pertemuan majelis sirah kali ini kita akan melanjutkan satu pembahasan tentang adab sebagaimana yang kemarin kita sampaikan bahwa majelis sirah ini kita akan selingi dengan majelis adab. Kita padukan dengan adab agar terlihat lebih sempurna kemuliaan dan keagungan ilmu Islam ini. Dan pembahasan tentang adab ini kita akan mengambil satu kitab khusus tentang adab, yaitu kitabnya Al-Imam An-Nawawi Ad-Dimashqi rahimahullahu ta'ala, yang biografinya sudah kita sampaikan pada beberapa pertemuan yang lalu. Tapi ini juga kita berharap bahwa kitab ini bisa Anda miliki, ataupun kalau tidak bisa di-download karena sudah banyak di PDF-nya. Atau ya sudah banyak di PDF dan juga sudah banyak dijual di pasaran, di kitab-kitab atau di pertokoan percetakan buku. Dan di beberapa pertokoan buku sudah banyak, baik yang asli yang tanpa terjemah ataupun yang sudah diterjemahkan dengan bentuk bahasa Arab, bahasa Indonesia sudah ada. Saya harap ini bisa dimiliki ya. Sekali-kali kitab yang Anda miliki sekali-kali dibeli aja sendiri ya. Kalau kitab sirah mungkin terlalu mahal, maka kita coba dengan kita menyebarkan kebaikan untuk masyarakat, yaitu dengan wakaf, dengan bentuknya wakaf. Adapun kalau kitabnya At-Tibyan ini insya Allah tidak terlalu mahal karena juga lebih tipis ya, mungkin kalau dijual kisaran bisa 40 ribuan kalau tidak salah, sekitar itu. Dan kalau bisa ini dimiliki dan akan menjadi pegangan bagi kita untuk membahas adab yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi. Setidaknya antum kita ajarkan di mahad ini membahas satu kitab khusus, jadi belajar langsung dari kitab ya, belajar langsung dari kitab. Baik, kalau biografinya penulis yaitu Al-Imam Nawawi sudah kita bahas, maka sekarang kita masuki kitabnya langsung.
kita masuki kitabnya langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Qala Syekhul Faqih Al-Imam Al-Alim Al-Wara' Az-Zahid Ad-Dabit Al-Mutqin Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf bin Hizam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nah, kalau ini tulisan pertamanya di Muqaddimah Imam Nawawi ini, yang nulis bukan Imam Nawawi, tetapi yang nulis adalah yang menulis, yang mencetak ulang. Yang menulis adalah yang mencetak ulang. Yang artinya bahwa berkata Asy-Syaikh, kemarin kita sudah sampaikan ya tentang gelar-gelar ini. Berkata Asy-Syaikh Al-Faqih Al-Imam Al-Alim Al-Wara' Az-Zahid Ad-Dabit Al-Mutqin. Nah, kalau jadi ulama itu harus sampai begini ya. Belajar lama-lama nggak jadi apa-apa, ngapain aja di sekolah. Nah, belajar tuh harus kayak Imam Nawawi, gelar-gelarnya tuh mentereng-mentereng semua. Oke, lanjut. Imam Nawawi mengatakan di muqaddimahnya, Alhamdulillahil karimil mannani. Kalau dulu kitab ulama seperti ini tuh dihafal. Kitab ulama begini, ini tuh dihafal dulu ya. Karena dulu tradisi menghafal itu familiar. Hari ini tradisi menghafal asing. Hari ini tradisi menghafal itu asing. Semua kitab ulama dihafal dulu. Nah, sekarang anak-anak kita utamanya yang sudah ada hari ini, yaitu lembaga pendidikan sekolah dasar yang bernama Kutab, itu sudah mulai diajarkan menghafal selain Quran. Menghafal selain Quran, menghafal hadis sudah jelas, dan juga diantaranya menghafal matan. Karena tradisi menghafal itu harus ada kalau mau ya kita mengharapkan generasi kita menjadi generasi terbaik. Ya, tradisi menghafal itu harus dihadirkan lagi. Nah, beberapa kalimat-kalimat muqaddimah yang sering saya sampaikan itu saya tiru dari kalimatnya Imam Nawawi. Alhamdulillahil karimil mannani dzul tuli wal fadli wal ihsani alladzi hadana lil imani. Nah, itu. Ya. Baik, kita lihat penyampaian atau penerangannya, penjelasannya. Sebelum saya sampaikan kalimat-kalimat tadi, kita perlu tahu dulu tentang seluk-beluk kitab ini. Perlu kita perhatikan dulu sebelumnya bahwa beliau ini sedang membuat satu amal. Ya, beliau ini sedang membuat satu karya, yaitu sebuah kitab. Tolong didengarkan. Nah, ini sengaja mungkin ada syaitan yang mengganggu fokusnya. Ini Imam Nawawi ini sedang berada atau sedang membuat satu karya. Ya, Imam Nawawi ini sedang membuat satu amal besar, satu karya, yaitu sebuah kitab. Yang kitab ini pernah hadir di sebuah zaman keemasan Islam. Di zaman siapakah itu? Imam Nawawi lahir pada tahun 631 Hijriah dan wafat pada lahir pada tahun 630 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1233 Masehi, 1233 Masehi. Wafat beliau pada tahun 676 Hijriah
dan bertepatan Masehinya 1277. Pada periode ini atau di zaman ini kepemimpinan Islam dunia sedang berada di bawah kekuasaan Bani Abbasiyah, yaitu ke Khalifahan Abbasiyah. Di zaman ini beliau merasakan empat khalifah lah begitu ya, 4 kepemimpinan Islam. Yang pertama Mansur al-Mustamsir billah yang lahir 1226 sampai wafat pada tahun 1242 Masehi. Kemudian khalifah yang kedua, Khalifah Abbasiyah yang kedua Abdullah al-Mustaqsim billah yang bukan lahir ya, mohon maaf, masa jabatannya, masa menjabatnya itu kalau al-Mustamsir billah tadi 1226 sampai 1242. Kalau al-Mustaqsim billah 1242 sampai 1258 Masehi. Lalu yang ketiga Ahmad al-Mustamsir billah II memimpin pada tahun 1261 sampai 1261. Nah, ini 1 tahun ini 1261 Masehi, ini cuma 1 tahun. Jadi ada satu kepemimpinan di zaman itu yang memimpinnya hanya 1 tahun. Di kita juga ada kan presiden siapa yang memimpinnya mungkin juga 1 tahun apa berapa tahun, nggak lama lah ya. Lalu yang keempat Ahmad al-Hakim bi Amrillah yang memimpin pada tahun 1261 sampai 1302 Masehi. Dan di kedua kepemimpinan ini sedang rame-rame juga keamiran atau kekuasaan Islam di sebelah atau di kekuasaan yang lain atau di letak dunia yang lain, di sebelah dunia yang lain, yaitu Kesultanan Mamluk ya, Kesultanan Mamluk. Utamanya setelah kekhalifahan Abbasiyah ini dihancur leburkan oleh Baghdad, oleh siapa? Oleh Mongol ya, setelah Baghdad itu runtuh. Nah, baik, di sini kita hanya ingin menjelaskan tentang bahwa Al-Imam An-Nawawi ini sedang berada di zaman mana? Sedang berada di kekuasaan Islam siapa? Karena sekali lagi kita ini membahas sesuatu itu ujungnya harus visi kita. Kita membahas apapun itu ujungnya harus ke sana, membahas apapun, yaitu tentang keemasan Islam. Ya, ngapain kita belajar jauh-jauh? Buat apa kita belajar jauh-jauh dan mahal-mahal? Tapi kalau ujungnya pendek, ya ngapain? Ujung kita itu dalam belajar semua hal itu harus ke depan, harus ujungnya adalah keemasan Islam. Termasuk belajar bikin cendol, ya, belajar bikin cilok, belajar bikin makanan begitu tuh, itu jangan semata-mata hanya urusan perut, jangan hanya semata-mata urusan supaya dapat supaya dapat penghasilan. Enggak. Belajar seremeh apapun tuh ujungnya harus visi kita ke depan. Ingat, hidup ini cuma sekali. Hidup di dunia maksudnya cuma sekali ya, maka kita tidak boleh sembarangan dalam memberikan prinsip hidup kita ya, menjadikan hidup kita ini, prinsip kita, tujuan kita ini harus hebat, harus mahal, dan harus jauh. Nah, diantaranya adalah itu bagaimana Islam bisa memberikan kebaikan di dunia ini. Bagaimana Indonesia ini menjadi raja di dunia ini, karena kita sedang berada di negeri Indonesia. Nah, gimana caranya? Maka kita
mengacu dan kita meniru apa yang sudah dilalui oleh kekuasaan-kekuasaan Islam di masanya. Kita meniru mereka. Termasuk apalagi belajar ilmu, ya, apalagi belajar sebuah ilmu, dan apalagi ilmunya adalah ilmu syariat. Maka tentunya ketika membahas sebuah ilmu syariat, kita tidak boleh lepas dari peradaban Islam, tidak boleh lepas itu. Nah, inilah makanya kenapa kenapa ilmu kita ini hambar, kurang manfaat, atau ilmu syariat kita ini yang kita pelajari, apapun itu, ilmu syariat itu ya, ilmu bahasa Arab, ilmu tafsir, ilmu apapun itu, kita pelajari kok agak kurang manfaat itu. Ya, salah satu penyebab paling besarnya adalah karena ketika kita belajar ilmu Islam itu tidak kita satukan dengan atau tidak kita bahas dengan tujuan dan prinsip hidup sebagai seorang muslim. Ya, bahwa ingat kaidah kita ini sudah Allah tetapkan. Kaidah seorang muslim itu atau tujuan seorang muslim itu adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, itu sudah Allah tetapkan. Ya. Nah, maka ilmu besar yang sedang kita pelajari ini yaitu ilmu adab. Ilmu adab itu ilmu besar loh ya. Jangan hanya membahas ilmu adab ini sekedar sopan santun, kemudian angkah ungkuh gitu, senyum gitu, bukan sekedar itu. Bukan hanya mempraktekkan angkah ungkuhnya postur badan kita, bukan itu. Tetapi kita mempelajari adab ini adalah kita sedang mempelajari ilmu besar yang menopang sebuah negara besar. Penopang negara besar itu adalah adab itu. Coba aja lihat negara-negara besar hari ini, pasti mereka mempraktekkan adab dalam tanda kutip, ya, mempraktekkan adabnya dalam Islam. Adab Islam itu istilah mereka bukan adab. Apa namanya? Kalau kita, istilah kita namanya adab. Kalau istilah mereka yang dipakai bukan adab tapi karakter. Tapi yang dipakai adalah karakter. Lihat di Jepang, ya, kemudian di Irlandia. Itu negara-negara besar itu mereka dididik dari kecil itu karakter. Kalau kita istilahkan adab itu. Ya. Baik. Maka kita bahas dulu Imam Nawawi ini sedang berada posisinya di zaman siapa. Nah, ternyata Imam Nawawi ini posisinya sedang berada di kekuasaannya Bani Abbasiyah, yang kurang lebih kekuasaan kekhilafahan Abbasiyah di 4 khalifah, Baik. Maka mari kita perhatikan karya beliau ini. Isinya apa sih? Karya emas seorang ulama ini memang isinya apa? Yang membedakan dengan karya-karya penulis yang lain itu apa isinya? Apa bedanya? Lalu teman-teman, yang kedua, kita juga ini sedang membahas tentang sebuah kitab, ya, tentang sebuah tentang sebuah kitab yang ditulis secara ilmiah. Nah, secara ilmiah oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi ini sedang membuat satu buah karya ilmiah. Nah, bagi teman-teman yang sudah kuliah, misalnya seperti Mas Mirwan ya, yang sudah kuliah itu pasti kenal dengan karya-karya ilmiah. Nah, yang digembar-gemborkan oleh pendidikan modern pun juga sama hari ini ya. Dikatakan orang itu berpendidikan kalau diantaranya adalah sudah membuat satu karya ilmiah, baru dia dikatakan pendidik. Orang yang sudah merasakan pendidikan.
semakin karya yang dia semakin banyak karya ilmiah yang dia torehkan, maka tentunya akan semakin tinggi gelar yang dia akan dapatkan. Ya, maka muncullah ada S1, S2, S3. Nah, kira-kira karya-karya ilmiah mereka ini yang ada di model pendidikan modern hari ini samakah apa tidak dengan karya ilmiahnya Imam Nawawi? Samakah apa tidak? Nah, baik. Maka kita lihat, perhatikan apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi. Yang pertama belum isinya, ini belum isinya, baru hanya pembukaan. Ini pembukaan yang ditulis langsung oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan membuka dulu. Kalau kita hari ini pendahuluan. Ya, kalau kita menulis sebuah kitab kan pasti ada pendahuluannya. Ya, ada pendahuluannya. Nah, maka pendahuluan yang ada di dalam kitab At-Tibyan ini apa isinya? Oke. Kita masuki. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Al-Karim, yang maha mulia. Membahas ini tidak sesederhana itu ya. Membahas kalimat alhamdulillah ini tidak sesederhana yang kita bayangkan. Ingatlah ya, yang menulis ini bukan sembarang orang. Yang menulis kitab ini bukan mahasiswa S1. Yang menulis kitab ini bukan mahasiswa S2, bukan mahasiswa S3, bukan yang akan mengambil gelar profesor, bukan. Tetapi yang menulis karya ini adalah ulama yang akan terkenal namanya sampai sepanjang zaman. Sepanjang zaman Islam itu masih ada, maka ulama ini pasti akan disebut-sebut. Alhamdulillah. Apa itu makna alhamdulillah? Kenapa beliau menulis pendahuluannya dengan kata alhamdulillah? Ada apa dengan kata alhamdulillah? Alhamdulillah artinya adalah as-sana bijami'is sifah, yaitu sifat terbaik yang digunakan untuk memuji Allah. Sifat terbaik yang dimiliki Allah untuk memuji Allah itu apa yang kita gunakan? Pakai alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan, kalau kita menghadap bertemu dengan orang yang kita segani, orang yang kita hormati, pastinya kan sebelum kita ingin memberikan sesuatu berupa materi, entah itu memberikan hadiah apa begitu, sebelumnya kan kita ingin memuji dulu sosok orang yang kita segani itu, sosok orang yang sangat begitu kita muliakan, sosok orang yang begitu baik hati. Pastikan terasa kita ini ingin memuji beliau dulu, dipujilah segala macamnya. Nah, maka pasti kita akan mencari-cari kalimat apa nih yang pantas untuk memuji orang yang ada di depannya, yang itu adalah orang yang paling kita segani, yang paling kita muliakan itu. Pasti kita mencari-cari kalimat kan, memikir-mikirkan kalimat. Nah, maka kalimat ini, kalimat memuji itu tidak sembarangan teman-teman. Ya, kalimat bagaimana kita bisa memuji seseorang itu tidak sembarangan. Bahkan ada orang yang saking kesulitan untuk memuji itu dia diam, nggak berkata apa-apa, ya, diam saja. Padahal orang yang ada di depannya itu adalah orang yang dia tunggu-tunggu,
dia nanti-nantikan untuk datang ke rumah, dia nanti-nantikan untuk datang sebagai tamunya. Tapi kok kenapa ketika orang itu datang, dia malah nggak berkata apa-apa? Tahu jawabannya? Iya, karena dia miskin kata-kata. Takut kalau apa yang dia katakan itu tidak disukai oleh sang pujaannya itu, sang idolanya itu. Ya. Nah, Allah memberikan jawaban, Allah memberikan cara, wahai hamba-hambaku, kalau kalian merasa bahwa aku ini mulia bagi kalian, kalau kalian ini merasa aku ini agung, aku ini besar, aku ini aku ini segala maha bagi kalian, maka aku kasih satu kalimat, satu ungkapan untuk memujiku, yang pantas untuk memujiku, yaitu aku kasih dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillah itu kalimat untuk memuji Allah, ya, kalimat terbaik, ya, kalimat terbaik. Mengapa kalimat alhamdulillah ini dijadikan sebagai kalimat terbaik? Karena di dalam kalimat alhamdulillah ini ada unsur mahabbah wa ta'zim. Ada unsur mahabbah, unsur cinta. Ada unsur cinta, rasa cinta, wa ta'zim, dan mengagungkan. Ada unsur cinta dan mengagungkan di dalam kalimat alhamdulillah ini. Ya. Mahabbah, mencintai Allah. Ya, unsur yang itu membuat kita ini mencintai Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka kata yang dipakai adalah kata ini, alhamdulillah. Sehingga ketika mengucapkan alhamdulillah ini, ketika kita manusia muslim mengucapkan alhamdulillah, itu artinya bahwa yang namanya pujian itu totalitas hanya untuk Allah semata. Yang namanya pujian itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena kata alhamdulillah itu hanya pantas untuk Allah. Karena kata alhamdulillah itu adalah sifat terbaik yang digunakan untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, mengucapkan kata alhamdulillah ini menjadi bukti bahwa kita ini merendah, kita ini tawadhu di depan Allah, di hadapan Allah, merasa tidak memiliki, merasa tidak punya peran apapun, karena pada hakikatnya Allah yang memiliki, pada hakikatnya Allah saja yang memiliki. Ya. Ya tadi, kesempurnaan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala itu, kesempurnaan yang ada pada zat Allah itu yang membuat kita ini mengucapkan kata alhamdulillah itulah yang membuktikan bahwa Allah itu, yang membuktikan bahwa kita ini tidak punya peran apapun kecuali Allah yang sudah Allah yang menentukan. Baik, ya, itu dari pelajaran yang kedua dari kata alhamdulillah. Lalu yang berikutnya, yang ketiga, bahwa mensyukuri segala nikmat di segala nikmat itu di setiap keadaan. Mensyukuri nikmat yang Allah berikan itu di setiap keadaan, baik itu di setiap ruang dan waktu.
Kenapa? Karena saking hebatnya, saking sempurnanya Allah, saking hebatnya Allah, saking kuasanya Allah, saking agungnya Allah. Maka memuji Allah, mensyukuri Allah itu juga kita lakukan di setiap saat, kita lakukan pada setiap saat. Baik, ini mukadimah. Sekali lagi, ini mukadimahnya Imam Nawawi. Alhamdulillah, mukadimahnya kitabnya At-Tibyan ini. Saya ingin coba keluar sebentar, ya. Begini ya, kalau ada orang yang mengatakan begini, ini kan buku Islami, ini kan buku yang membahas tentang permasalahan agama, ya, ini kan buku yang membahas tentang masalah agama. Jadi ya pantas dibuka dengan dimulai perkataan-perkataan yang bernuansa agama. Pantaslah gitu ya, pembukaannya adalah pembukaan yang bernuansa agama. Kenapa? Karena bukunya buku agama. Ingat ya teman-teman, ini kalimat jangan sampai ada di lisan kita. Karena lihat buku-buku yang ada, utamanya buku yang bukan nuansa agama. Buku apa misalnya? Gini aja lah, misalnya buku tentang cara membuat makanan enak. Itu buku ada mukadimahnya apa enggak? Saya kira setiap buku pasti ada mukadimah. Tapi kalau antum pergi ke Gramet, pergi ke toko buku, beli buku tentang cara-cara makanan, cara-cara membuat makanan yang enak, atau pergi ke toko buku membeli buku tentang cara memelihara binatang gitu ya. Nah, itu kan sekarang buku-buku model-model begitu tuh banyak sekali kan. Cara merawat kura-kura. Soalnya saya pernah lihat beberapa teman-teman yang senang kura-kura gitu, senang kelinci. Di antaranya yang mereka lakukan adalah membeli buku-buku itu. Coba dibuka. Pertama, isi dari mukadimahnya apa kira-kira? Apakah ada kata alhamdulillah gitu? Ya? Atau nggak usah buku kayak gitulah, misalnya buku tentang matematika, buku geografi. Antum kan dulu waktu belajar di SD, SMP, SMA kan dikasih buku panduan kan, dikasih apa tuh namanya, buku panduan pelajaran tuh apa, LKS kan gitu kan, LKS atau buku-buku panduan belajar antum, buku biologi, buku fisika. Kira-kira buku-buku tadi itu kalau dibuka mukadimahnya isinya apa? Apakah ada alhamdulillah? Segala puji bagi Allah. Apakah ada? Ya. Inilah bukti akan begitu tebal dan kuatnya sekat. Tebal dan kuatnya sekat yang memisahkan antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Ilmu matematika dengan ilmu fikih. Wah, sekatnya begitu tebal luar biasa. Sampai di mukadimahnya pun tidak ada kata-kata agama. Ya, tidak ada kata-kata agama di dalam kitab atau di dalam buku-buku ilmu-ilmu dunia tadi, ilmu matematika, biologi, tidak ada kata-kata itu. Makanya jadinya apa? Jadinya ketika dia menguasai ilmu matematika, maka matematika yang dia kuasai itu ilmunya bukan untuk mendukung akan meninggikan agama, ya, bukan untuk mendukung akan ketinggian agamanya, bukan untuk apalagi misalnya, ya, bukan untuk menambah semangatnya dalam beribadah, ya kan, bukan untuk mendukung semangatnya dia dalam beribadah. Kenapa? Ya karena dimulai dari pendahuluannya pun sudah
sudah tidak ada cerminan, sudah tidak ada isyarat-isyarat akan kalimat-kalimat agama. Pendahuluannya saja sudah tidak ada. Nah, gitu. Maka kalau ingin anak-anak generasi muslim hari ini belajar apapun, termasuk belajar matematika, termasuk belajar fisika, menjadikan dirinya semangat dalam beribadah, maka ilmu itu harus didahului dulu dengan kalimat agama. Pendahuluannya dulu harus ada pendahuluan agama yang sifatnya agama. Ya, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kemampuan gitu ya. Alhamdulillah kitab atau buku matematika ini sudah kami tulis. Nah, kira-kira begitu kalimatnya. Nanti tujuannya apa dibikin buku ini? Ada kan biasanya di mukadimah itu. Tujuan dibikinnya buku ini, tujuan asal usul. Ada di mukadimah. Baik. Ini lintasan ya, selintas. Supaya kita tahu aja bahwa buku itu menentukan hasil daripada generasi. Buku yang dibaca itu menentukan hasil apa yang akan dirasakan oleh generasi ataupun para pembacanya. Itu dilihat dari buku apa yang dia baca. Baik, teman-teman yang dimuliakan Allah, bahwa buku apapun sebenarnya atau karya apapun itu tetaplah sebuah nikmat ya, karena telah dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat sebuah karya. Itu kalau manusia itu mau belajar, kalau manusia itu mau apa ya, manusia itu mau, atau ahli ilmu lah gitu ya, mau sadar bahwa sebenarnya tadi disampaikan di dalam kata alhamdulillah itu, sebenarnya kemampuan apapun yang kita miliki itu mutlak Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Mutlak Allah Subhanahu wa taala yang menentukan, termasuk dalam keberhasilannya dia dalam membuat satu buah karya. Walaupun karya itu adalah karya yang sifatnya dunia, buku-buku yang sifatnya ilmu dunia misalnya, tetaplah yang namanya tulisan adalah nikmat, yang namanya buku adalah kenikmatan. Dia bisa menulis, dia bisa membuat karya, itu adalah kenikmatan. Ingat itu, kenikmatan. Coba lihat, kita lihat, perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ya. Yang mengisyaratkan bahwa kemampuan yang membuat dia bisa menulis, kemampuan yang membuat dia bisa membaca, atau kemampuan yang membuat dia itu bisa berilmu, itu sebuah kemampuan yang hebat, yang agung, yang istimewa. Dan itu tidak ada lain kecuali Allah yang memberikannya. Di dalam surat Al-Alaq, perhatikan, Al-Quran mengatakan, surat Al-Alaq, Alladzi 'allama bil qalam, Alladzi 'allama bil qalam, dialah Allah yang telah mengajari dengan perantaraan pena. Ayat keempat itu. Ayat yang kelimanya, Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajari manusia ma lam ya'lam, yang telah mengajari manusia sesuatu yang mereka tidak tahu, ma lam ya'lam. Maka yang namanya sebuah nikmat itu ya, saya awali dulu bahwa yang namanya sebuah nikmat itu yang pantas untuk dilakukan oleh seseorang adalah mensyukurinya, apalagi dia sebagai seorang muslim. Alladzi 'allama bil qalam, ini nikmat dari Allah. Kenapa? Allah mengajari manusia. Allah yang telah mengajari manusia, kenapa manusia bisa menulis? 'Allama bil qalam. Memangnya dengan melalui perantaraan pena itu apa yang terjadi pada diri manusia?
Yaitu manusia bisa menulis, manusia bisa membaca dengan perantaraan pena. Kalau nggak ada pena, kalau nggak ada pensil, kalau nggak ada alat untuk menulis, bagaimana yang terjadi? Ya sama seperti peradaban jahiliyah dulu. Tidak menulis, tidak membaca, akhirnya peradaban jahiliyah ya. Salah satu potret peradaban jahiliyah itu tidak bisa nulis, tidak bisa baca, itu teman-teman. Salah satu peradaban jahiliyah ya. Ini harus camkan baik-baik nih. Salah satu peradaban jahiliyah itu cirinya adalah tidak bisa nulis, tidak bisa baca. Tapi salah satu peradaban emas, peradaban tinggi itu bisa nulis, bisa baca. Itu cirinya. Jadi yang memampukan manusia untuk bisa menulis itu siapa? Yang memampukan manusia untuk membaca itu siapa? Allah. Alladzi 'allama bil qalam, melalui perantaraan pena. 'Allamal insana ma lam ya'lam, yang telah mengajari manusia apa yang dulunya tidak tahu sekarang menjadi tahu. Allah yang mengajari. Itulah mengapa saat akan memulai membaca, perintah Allah mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saat memulai membaca itu Allah katakan apa? Iqra, bacalah, bismi rabbika, dengan menyebut Rabbmu, alladzi, yang khalaqa, yang telah menciptakan. Jadi saat membaca itu harus dimulai dengan membaca nama Allah, harus dimulai dengan membaca nama Allah. Sebagaimana tafsir para ulama mengatakan di dalam tafsirnya, amarahu an yabtadi al-qiraah bismillah. Ayat pertama surat Al-Alaq ini mengatakan amarahu, Allah memerintahkan manusia. Ya waktu itu Rasulullah ya, Allah memerintahkan manusia agar ya bertadi al-qiraah, memulai membaca itu dengan menyebut nama Allah, bismillah. Mengapa? Jawabannya apa? Mengapa membaca itu harus dimulai dari bismillah? Karena dialah Allah alladzi khalaq, yang telah menciptakan semua makhluk. Khalaqal insana min 'alaq, dialah Allah yang telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Dialah Allah yang telah mengajari manusia 'allama bil qalam. Dialah Allah yang telah mengajari manusia malam ya'lam, yang manusia tidak ketahui. Itulah mengapa kalimat Iqra, membaca itu dimulai harus dengan bismillah. Lalu berikutnya, mengapa kemampuan memiliki keahlian menulis, kemampuan memiliki keahlian membaca itu harus disyukuri. Kenapa? Karena ini sebuah kemampuan yang istimewa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Imam Ibnu Katsir mengatakan, min karamihi ta'ala an 'alimal insan ma lam ya'lam. Yang pertama, mengapa memiliki keahlian membaca, memiliki keahlian menulis itu harus disyukuri. Mengapa? Yang pertama, karena kemampuan memiliki keahlian menulis dan membaca itu merupakan bentuk karom, yaitu bentuk sifat al-kamal wa tanzih anil naqais. Al-karom itu nama, al-karom itu ya, bentuk dari sifat-sifat kesempurnaan dan kesucian dari segala bentuk kekurangan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, yang ada pada zat Allah. Apa yang menunjukkan Allah sempurna? Apa yang menunjukkan Allah itu suci dari segala kekurangan? Apa buktinya? Allah ngajarin manusia
menulis, membaca. Ya. Di antara bukti Allah itu sempurna, al-kamal, sifatul kamal. Di antara bukti Allah itu memiliki sifat suci, murni dari segala kekurangan, an-naqais, adalah Allah memberikan kepada manusia kemampuan untuk bisa menulis dan membaca. Berikutnya, fasyarafahu wa karamahu bil ilm. Fasyarafahu, maka Allah muliakan, wa karamahu, dan Allah muliakan juga. Syarafa, karamah juga dua kalimat ini biasa sering diartikan dengan mulia. Allah muliakan, Allah agungkan manusia. Dengan perantaraan apa? Dengan perantaraan menulis dan membaca itu, yaitu dengan dia akhirnya memiliki ilmu. Maka manusia memiliki ilmu itu bukti manusia sedang dimuliakan Allah. Manusia memiliki ilmu itu bukti Allah sedang memuliakan manusia. Ya. Tapi perantaraannya harus dengan pena dan membaca. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengapa menulis dan membaca itu? Sekali lagi ya, membaca apapun, menulis apapun itu kenikmatan tersendiri yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Yang ketiga, kenapa menulis dan membaca itu perlu disyukuri kemampuan itu? Al-Imam Ibnu Katsir melanjutkan, wa huwal qadar alladzi amtaza bihi abul barriyah, yakni Adam alal malaikah. Perhatikan, ini yang sangat-sangat istimewa. Mengapa Nabi Adam diistimewakan melebihi para malaikat? Mengapa Nabi Adam diistimewakan melebihi daripada malaikat? Itu disebabkan karena Nabi Adam diberikan ilmu yang tidak diberikan kepada malaikat. Itu karena ilmu. Akhirnya malaikat sujud kan? Fasajadal malaika, maka malaikat itu sujud beneran, sujud seperti kita sholat. Namun itu hanya untuk syariatnya Nabi Adam. Ya. Karena sujud hari ini tidak boleh kepada manusia. Sujud hari ini hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Ya. Ilmu, mendapatkan ilmu itu ya perantaranya menulis dan membaca itu. Ini betapa dahsyatnya kan ilmu itu, sampai bisa menyetarai bahkan melebihi kemuliaan malaikat. Nah itu karena tidak atau salah, bahkan salah dalam memahami, salah dalam memandang tentang sebuah ilmu, akhirnya ilmu itu seperti kita saksikan hari ini seperti terpecah belah, ya, terpisah. Dikiranya sesuatu yang lain gitu, dikiranya sesuatu yang lain antara ilmu syariat dengan ilmu dunia, itu dikiranya sesuatu yang lain. Ilmu dunia itu dikiranya memisah, terpisah antara ilmu syariat. Oh tidak. Memangnya dari mana Anda bisa buat motor? Anda bisa buat mobil? Anda bahkan dari mana kemampuan yang Anda miliki sehingga Anda bisa memiliki kemampuan untuk membuat nasi goreng? Dari mana? Dari hasil membacakan? Iya. Coba kalau Anda nggak bisa baca, nggak bisa lah bikin nasi goreng. Jangankan bikin pesawat, jangankan bikin rudal, bikin yang paling kecil saja, bikin nasi goreng saja nggak akan bisa kalau tidak bisa baca. Maka kemampuan membaca, sekali lagi, adalah kemampuan yang sangat-sangat istimewa. Karena itu yang akan menjadi pintu pembuka kita mendapatkan ilmu.
Berikutnya saya di sini ada beberapa pelajaran ya tentang perbedaan antara alhamdu dengan asyukru. Apa bedanya antara alhamdu dengan asyukru? Syukur itu sudah jadi kalimat bahasa Indonesia. Ya. Syukur. Asyukru artinya adalah ucapan bentuk terima kasih disebabkan karena telah diberikan nikmat secara langsung atau nikmat yang dirasakan secara langsung. Itu syukur. Yaitu ucapan terima kasih karena telah diberikan nikmat. Karena telah diberikan nikmat secara langsung. Kalau alhamdulillah adalah ucapan terima kasih saat diberi atau tidak, baik diberi nikmat ataupun tidak, maka alhamdulillah ini harus tetap terlantunkan dalam diri manusia, dalam lisan manusia. Jadi kalimat terima kasih, kalau syukur ya syukur. Kalimat terima kasih itu baru muncul kalau ada nikmat yang dirasakan, ada nikmat yang langsung dirasakan. Baru muncul terima kasih Pak, sudah datang ke rumah. Terima kasih Pak karena sudah membantu kami dengan uang, dengan apa gitu. Itu kalimat syukur. Tapi kalau alhamdulillah itu sebuah kalimat yang diungkapkan oleh orang yang dia merasakan, oleh orang yang dia kenikmatan yang baik tidak diberikan ataupun diberikan. Misal seperti ketika ada seorang yang sangat dermawan. Orang ini orang yang kita muliakan karena kedermawanannya. Maka pasti ketika orang itu lewat di samping kita, orang itu lewat di depan kita, kita akan memuliakan, memuji-mujinya. Walaupun orang ini tidak memberikan sesuatu apapun kepada kita. Pernah nggak kita memuji orang? Pernah nggak kita memuji orang yang kita muliakan, orang yang kita orang yang kita hormati lantaran kedermawanannya? Pernah memuji, tetapi orang itu tidak memberikan apa-apa kepada kita, nggak ngasih uang, nggak ngasih pakaian, hanya lewat saja. Nah itu namanya alhamdulillah. Jadi kalimat terima kasih yang meluncur dari lisan seseorang, walaupun dia tidak diberikan nikmat secara langsung, walaupun tidak ada sesuatu yang dia rasakan. Itu yang pertama perbedaannya. Perbedaan yang kedua antara syukur dan alhamdulillah, asyukur dengan alhamdulillah adalah, kalau asyukur adalah ungkapan dalam hati, lisan, perbuatan. Kalau syukur ungkapan terima kasih yang muncul dari hati, dari lisan dan perbuatan. Tapi kalau alhamdulillah ini ungkapan hanya dari lisan semata. Kalimat alhamdulillah ini kalimat hanya meluncur dari lisan. Kalimat alhamdulillah. Masing-masing ada dalil-dalilnya ya.
Di sini tidak perlu saya sampaikan, hanya ingin sekedar menjelaskan kepada kita bahwa yang namanya memuji Allah, yang namanya bersyukur kepada Allah itu bisa kita pelajari dari dua kalimat ini. Dari dua kalimat, yaitu syukur dan alhamdulillah. Dua-duanya dipakai Allah dalam Quran. Kalimat syukur ada dalam Al-Quran, kalimat alhamdulillah juga ada dalam Al-Quran. Saya ingin coba gambarkan kepada antum. Bagaimana cara kita memuji Allah, bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah itu dengan metode kita memahami dua unsur ini, unsur asyukur, unsur alhamdulillah. Kalau ingin tahu masing-masing kalau ingin tahu kalau ingin mencari tahu unsur dalil-dalilnya silahkan dicari dalam Al-Quran ya. Mudah kok, searching saja di dalam Al-Quran, searching asyukur atau alhamdulillah. Baik, saya langsung kepada pembelajarannya. Pembelajaran dari dua kata ini. Di antara pelajarannya adalah dari perbedaan kata syukur dan alhamdulillah ini adalah yang pertama, bahwa memuji Allah itu setiap saat. Memuji Allah itu setiap saat, bukan hanya saat diberi saja. Bukan hanya saat diberi saja. Jadi kalau merasa kita sudah diberi Allah baru bersyukur, baru memuji Allah. Misalnya apa? Misalnya sudah lama kita berangan-angan ingin sekolah ke Madinah. Ya, 2 tahun 3 tahun daftar tidak diterima. Tahun ketiga kita daftar, keterima sekolah ke Madinah. Wah, kita memuji Allah. Kemarin 2 tahun kemarin kemana aja mas? Kemana aja? Aneh kan sekarang kan? Iya. Padahal bersyukur, walaupun tidak pergi ke Madinah ataupun pergi ke Madinah, tetap harus memuji Allah, bersyukur kepada Allah. Ya, itu pelajaran dari kata alhamdulillah dan syukur. Bahwa memuji Allah, bersyukur kepada Allah itu harus setiap saat, karena di semua keadaan itu pasti ada pelajaran untuk kita. Mengapa tahun ini kita daftar ke Madinah tidak diloloskan? Ada kebaikan untuk kita. Mengapa tahun kedua kita daftar ke Madinah juga tidak diloloskan atau tidak diluluskan? Ada kebaikan untuk kita. Lalu mengapa baru di tahun ketiga Allah izinkan antum kita pergi ke Madinah untuk sekolah misalnya? Itu pun juga ada kebaikan. Ada kebaikan. Dan sebab kebaikan di dalam setiap keadaan itulah yang menyebabkan manusia harus mensyukuri harus mensyukuri Allah setiap saat. Harus bersyukur kepada Allah di setiap saat. Maka teman-teman yang dimuliakan Allah, kita kembali ke buku ya. Buku yang isinya ada dan dipenuhi pujian Allah, atau ilmu yang disampaikan didahului dengan pujian kepada Allah, maka kitab itulah akan mendapatkan keberkahannya Allah, akan mendapatkan kebaikannya Allah. Apa hadisnya itu? Siapa yang tidak membaca bismillah fahuwa abtar. Dan
dengar hadis ini? Siapa yang makan, minum, melakukan sesuatu tidak pakai bismillah, maka akan terputus abtar itu. Terputus. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Terputus. Man la yaqra. Bismillah, ada yang paham enggak? Jadi siapa yang tidak ada kalimat bismillah saat melakukan sesuatu, maka sesuatu itu menjadi terputus. Terputus dari apa? Dari berkahnya Allah. Terputus dari berkahnya Allah. Sebaliknya, kalau sesuatu itu ada kata bismillah, ada kata Allah, ada kata pengagungan Allah, dipenuhi dengan pujian Allah, maka buku itulah akan Allah berikan keberkahannya. Jadi hati-hati ya kalau baca buku itu, kalau beli buku itu. Karena apa? Karena satu buku yang kita beli, sebuah buku yang kita beli itu menentukan berkah atau tidaknya ilmu kita. Menentukan keberkahan. Atau ketika kita menulis sesuatu tidak pakai alhamdulillah, tidak pakai kata Allah di dalamnya, tidak ada kata Allah di dalamnya, maka buku yang kita buat itu, tulisan yang kita bikin itu tidak akan membuahkan keberkahan apapun. Tidak akan membuahkan keberkahan. Yang kedua, ketika ilmu disampaikan, didahului dulu dengan pengagungan Allah, didahului dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ilmu itu pun sama seperti buku. Ilmu itu pun akan menjadi ilmu yang diberkahi. Jadi sekarang paham mengapa hari ini ilmu tidak kelihatan keberkahannya? Banyak ahli ilmu tetapi tidak ada keberkahannya. Kenapa sebabnya? Ya, karena sebabnya hari ini ketika menulis sebuah buku, menulis sebuah karya, menulis sebuah kurikulum dalam pendidikan itu tidak didahului dengan alhamdulillah, tidak didahului dengan pujian kepada Allah. Hari ini paham kenapa banyak para ahli ilmu bertebaran termasuk di negeri ini, tetapi negeri ini begini-begini saja? Karena ketika dia mulai menuntut ilmu, belajar di sebuah sekolah lembaga pendidikan apapun itu, atau dia kuliah di lembaga perkuliahan apapun itu gurunya ketika menyampaikan, dosen-dosennya ketika menyampaikan ilmu tidak didahului dengan alhamdulillah. Antum dulu waktu sekolah di SD pernah apa tidak menemukan atau mendapati atau yang mendapatkan guru umum masuk sekolah, masuk kelas, ngajari matematika, masuk kira-kira mengucapkan seperti ini dulu apa tidak ketika mulai mengajar? Alhamdulillahirabbil alamin. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Gitu dulu enggak? Enggak ada kan? Iya. Loh kenapa ya